Halo pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dedi Kurniawan dalam YouTube channel saya Koldeku on Request yang didedikasikan untuk uh, menjelaskan, membahas, mendiskusikan serta mendemonstrasikan berbagai aplikasi-aplikasi menarik dalam teknologi yang dapat digunakan untuk memperkaya proses pembelajaran, khususnya dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Masih dalam edisi spesial HUT RI ke-75, saya akan melanjutkan tutorial saya terkait pengembangan pembelajaran daring berbasis LMS Moodle. Nah, jika pada video sebelumnya kita sudah membahas secara umum bagaimana cara menggunakan blok ya, atau menambahkan blok sebagai fungsi-fungsi pendukung dalam sebuah kelas Moodle. Dalam video kali ini saya akan secara spesifik menjelaskan satu jenis blok ya yang kita sebut sebagai blok online user. Nah, apa itu? Bagaimana cara menambahkannya dan apa fungsinya? Mari kita masuk saja langsung ke dalam menu tutorial. Baik, kita sudah berada di dalam kelas kita. Pada video sebelumnya saya sudah menambahkan 2 blok di sini yang biasanya akan sangat berguna. Kita untuk kita tambahkan, yaitu berbentuk kalender atau upcoming event. Walaupun saran saya memang kita tidak perlu meletakkan dua-duanya sekaligus, ya, cukup satunya sudah cukup. Nah, kita akan menambahkan atau fokus kepada satu jenis blok ya di sini yang kita sebut sebagai online user. Ya, caranya seperti kemarin, kita hidupkan dulu mode edit seperti ini, sudah siap edit, ya, mode edit. Kemudian kita klik add blocks, biasanya di menu paling bawah ya, yang muncul setelah edit. Kita akan cari sebuah blok ya yang bernama online user. Ini. Oke. Nah, apa fungsi dari blok online user? Ini adalah fungsinya untuk menunjukkan siapa atau siapa peserta yang sedang online pada saat itu dan sedang memasuki kelas. Sedikit mungkin catatan bahwa blog online user juga bisa diletakkan di bagian front page dari sebuah e-learning, sehingga dia akan menampilkan siapapun yang berhasil login di dalam sistem e-learning secara umum. Nah, sedangkan di sini ini online users ini kita letakkan hanya di kelas ini, sehingga setiap pengguna kelas ini atau partisipan yang ada di dalam menu partisipan itu akan tampil di sini jika dia memang pada saat itu sedang online. Oke. Saya akan coba contohkan satu. Kita akan ya, harap tunggu sebentar. Saya akan mencoba untuk login sebagai seorang siswa yang terdaftar di kelas ini. Oke, kita coba lihat dulu. Nah, pada saat yang bersamaan saya sudah login dengan browser yang lain. Saya masuk sebagai pengguna atau partisipan dalam kelas ini, ya, yang disebut di sini namanya nama imajinasi, anak lu, ya. Nah, ini partisipan kita ini sudah berhasil login, sehingga kemudian di dalam online user ini akan tampil seorang pengguna baru, yaitu yang ini. Nah, apa kegunaannya? Pertama, kita bisa menggunakannya untuk memantau siapa saja yang sedang login atau sedang aktif di kelas e-learning kita. Tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita bisa langsung menggunakan fitur chat atau fitur message di sini ya, sebenarnya message secara otomatis kepada si pengguna tadi. Misalnya kalau saya klik tombol chatnya di sini, ya, saya bisa menuliskan pesan kepada si kontak ini, kepada orang ini, ya, misalnya seperti ini. Jadi saya klik, ya, kemudian saya add konteks dulu supaya bisa dikenali, ya. Kemudian saya bisa langsung menuliskan chat di bagian bawah di sini, misalnya saya tuliskan saja sederhana, halo apa kabar. Nah, kalau saya klik tanda kirim send, itu maka dia akan mendapatkan chat yang seperti ini, ya. Nah, saya akan tunjukkan sisi sebaliknya sebentar, kita coba dulu. Oke.
seperti ini. Ya, ini ya. Nah, saya sekarang berada di sini. Saya refresh sedikit untuk memastikan. Iya. Nah, di sini si pengguna tadi akan mendapatkan pesan, ya, notifikasi di sini. Ya, ada angka 2 di situ karena ada dua hal. Pertama, ada permintaan untuk menjadi kontak dari saya sebagai teachernya dan juga ada pesan di sini. Ya, kita accept dulu, terus sudah kita terima, terus ada pesan yaitu halo apa kabar. Nah, ini bisa saya balas langsung di sini. Saya tulis misalnya baik-baik saja, Pak. Terima kasih ya. Nah, jadi kita bisa kirimkan seperti ini. Nah, ini akan menjadi sebuah mode notifikasi atau mode pesan atau messages dan juga bisa sekaligus sebagai chat. Walaupun istilah chat itu cenderungnya adalah sinkron, sedangkan ini bisa bersifat juga asinkron. Nah, saya akan kembali lagi ke menu atau ke tampilan kelas saya sebagai teacher tadi. Ya. Nah, oke. Saya kembali ke sini. Nah, di sini pesan yang dikirimkan oleh si peserta tadi itu juga sudah masuk ke saya untuk saya baca dan mungkin saya komentari. Ya. Nah, jadi sehingga online users tadi, blog online user tadi itu akan terkoneksi secara langsung ke menu notifikasi dan messages di sini. Ya. Nah, jadi sehingga dengan demikian untuk kita bisa melihat bahwa fitur online user ini punya beberapa fungsi. Selain untuk menampilkan pengguna, kita juga bisa menggunakan ini untuk menampilkan atau untuk menampilkan menu messages, ya, sehingga bisa otomatis terkirim di sini. Ya, oke. Nah, kita masih ada waktu beberapa menit. Saya akan coba tunjukkan satu lagi blog ya, yang kita sebut sebagai login user. Ini lebih fokusnya lebih kepada kita sebagai pengguna. Saya akan hidupkan ini mode editing dulu, turn editing on. Oke. Nah, muncul menu blog di bawah, kita klik blocks. Ya. Nah, kemudian kita cari satu yang namanya login user. Ya. Nah, login user ini adalah informasi tentang tentang kita sebagai pengguna. Jadi misalnya karena saya Dedi Kurniawan yang sedang login, maka di sini akan tampil informasi tentang saya. Ya. Nah, ini biasanya kalau saya ini letaknya di bagian paling bawah dari blog supaya nanti pengguna itu tahu ketika sedang login itu ya dia bisa melihat fotonya kalau ada foto, kemudian nama dan beberapa informasi yang mungkin kita bisa tampilkan di sini. Nah, di sini kita bisa tambah konfigurasi. Jadi bagian apa saja yang bisa kita tampilkan di sini. Misalnya saya ingin menampilkan last access ya. Nah, jadi kalau saya hidupkan last access dan kita save, nah maka kita bisa lihat tanggal berapa saya terakhir akses, jam berapa. Oke. Ya, jadi kita bisa mengenali kegiatan atau aktivitas kita secara daring di sini. Nah, saya pikir ini dua buah blog yang berhubungan dengan user, khususnya user yang sedang online atau sedang menggunakan fitur e-learning berbasis Moodle. Ya. Nah, ya, saya pikir untuk kali ini cukup sampai di situ. Sebuah video yang saya pikir diharapkan dapat membantu Bapak Ibu sebagai pengguna e-learning LMS berbasis Moodle, ya, untuk menambahkan kapasitas atau kemampuan dari kelas LMS. Oke. Nah, saya pikir sementara dari saya itu dulu. Kita berjumpa kembali dalam video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan hidupkan notifikasi untuk mendapatkan update terbaru. Dan silakan kirimkan request pada saya melalui chat di komen di channel saya. Semoga saya bisa buatkan video tutorial kedua. Demikian dari saya. Terima kasih. Sampai berjumpa dalam video